Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal terkait dengan integral lipat 2 pada sistem koordinat kartesius. Nah, untuk soal yang pertama ini, jika S sama dengan himpunan XY, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4, kemudian Y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 8. Hitung integral lipat 2 dengan batas integrasi S dari fungsi 64 dikurangi 8X plus Y kuadrat per 16 dA sebagai integral berulang. Nah, pengerjaannya ini nanti kita menggunakan metode integral berulang. Itu ada dua cara. Cara yang pertama itu nanti kita akan menghitung nilainya ini dengan cara mengintegralkan terlebih dahulu terhadap X. Kemudian untuk cara yang kedua nanti kita integralkan terhadap Y. Nanti kita akan membandingkan apakah hasil dari dua cara tersebut sama atau tidak, seperti itu. Untuk yang pertama, kita akan mengintegralkan terlebih dahulu terhadap X. Kita tulis seperti ini ya. Integral lipat 2 dengan batas-batasnya S dari fungsinya 64 dikurangi 8X plus Y kuadrat per 16 dA sama dengan, nah kita di sini akan mengintegralkan terhadap X. Jadi kita tulis seperti ini, 64 dikurangi 8X plus Y kuadrat per 16 dx dy. Karena kita ingin mengintegralkan terhadap X, maka kita tulis dulu dx-nya, baru kemudian dy. Dan untuk batasnya di sini kita menggunakan batas terhadap batas dari X yaitu 0 sampai 4, dan ini batas dari Y 0 sampai 8. Kemudian ini kita bisa sederhanakan fungsinya, yaitu menjadi seperti ini. Kita kasih tanda seperti ini supaya nanti kita tahu bahwa yang di dalam tanda kurung nanti kita harus kerjakan terlebih dulu. Ini kita sederhanakan menjadi 4 dikurangi X per 2 plus Y kuadrat per 16 dx dy. Nah, untuk pengerjaannya kita pisahkan aja. Kita integralkan dulu yang ini terhadap X. Jadi di sini kita tulis integral dari batasnya 0 sampai 4 dengan fungsi 4 kurangi X per 2 plus Y kuadrat per 16 dx. Nah, di sini kan ada variabel Y ya. Ada di sini kita mau mengintegralkan terhadap X, maka variabel Y-nya ini kita anggap sebagai konstanta. Sehingga nanti kita peroleh integralnya yaitu 4X dikurangi 1 per 2 X kuadrat per 2 plus X Y kuadrat per 16 dengan batasnya 0 sampai 4. Ini kita operasikan menjadi 4X dikurangi X kuadrat per 4 plus X Y kuadrat per 16 0 sampai 4. Nah, ini kita hitung. Jadi 4 kali 4 dikurangi, ini kita substitusikan ya, masukkan kepada X menjadi 4 kuadrat per 4 ditambah 4 Y kuadrat per 16 dikurangi 0-nya ini kita substitusikan, kita masukkan, maka hasilnya 0. Nah, ini diperoleh 16 dikurangi ini 16 bagi 4 yaitu 4 plus 4 Y kuadrat per 16, sehingga ini kita dapatkan yaitu 12 plus 4 Y kuadrat per 16. Oh, ini bisa kita sederhanakan ya, jadinya 12 plus Y kuadrat per 4. Nah, ini adalah hasil dari pengintegralan terhadap X. Nah, nantinya fungsi ini itu kita integralkan lagi terhadap Y ini nanti ya. Nah, kita lanjutkan. Kita taruh sini ya, masih bisa. Jadi ini fungsi ini kita integralkan terhadap Y. Sehingga kita tulis di sini batasnya untuk Y tadi 0 sampai 8 dengan fungsinya 12 plus Y kuadrat per 4 dy. Kita integralkan sehingga 12Y plus
1/3 kali Y pangkat 3/4 dengan batasnya 0 sampai 8 sama dengan 12Y plus Y pangkat 3/12. Kita substitusikan ini menjadi 12 kali 8 plus 8 pangkat 3/12. Dikurangi ini hasilnya 0 kan, 0. Sama dengan 96 ditambah ini 512/12. Nah, ini nanti kita samakan penyebutnya. Hasilnya diperoleh 1664. Kita sederhanakan menjadi 138 2/3. Nah, ini adalah hasil integral lipat 2 dengan mengintegralkan terhadap X terlebih dahulu. Didapatkan hasilnya itu 138 2/3. Nah, bagaimana jika kita ingin mengintegralkan terhadap Y terlebih dahulu? Nah, kita lanjutkan cara yang kedua, yaitu B sama seperti tadi, kita tulis seperti ini dengan fungsinya 64 dikurangi 8X plus Y kuadrat per 16 dA. Ini kita tuliskan 64 dikurangi 8X plus Y kuadrat per 16 dy dx. Karena kita ingin mengintegralkan terhadap Y, maka kita tulis terlebih dahulu dy dx dengan batasnya di sini tuh batas dari Y yaitu 0 sampai 8 dan ini batas dari X 0 sampai 4. Sama seperti tadi, kita sederhanakan menjadi 4 dikurangi X per 2. Oh maaf, ini udah integralnya ya. 0 sampai 8 plus Y kuadrat per 16 dy dx. Ini kita kerjakan terlebih dulu. Sini integral dari 0 sampai 8 fungsinya 4 dikurangi X per 2 plus Y kuadrat per 16 dy sama dengan karena ini kita integralkan terhadap Y, maka variabel X-nya ini kita anggap sebagai konstanta. Sehingga kita dapatkan 4Y dikurangi XY per 2 ditambah 1/3 Y pangkat 3/16 dengan batasnya 0 sampai 8. Ini kita kasihkan jadinya 4Y dikurangi XY per 2 plus Y pangkat 3/48. Lalu kita substitusikan jadinya 4 kali 8 dikurangi 8X per 2 ditambah 8 pangkat 3/48 kurangi, ini disebutkan otomatis 0 ya, 0. Hasilnya itu 32 dikurangi ini 4X plus 512/48. Ini kita dapatkan tadi hasilnya itu 2048/48 dikurangi 4X. Kita sederhanakan, ini bisa kita bagi masing-masing 16 diperoleh 128/3 dikurangi 4X. Kemudian hasilnya ini nanti kita integralkan terhadap X. Dengan batasnya X tadi 0 sampai 4, fungsinya 128/3 dikurangi 4X dx.
Sehingga ini diperoleh 128 per 3x dikurangi 1 per 2 kali 4x kuadrat dengan batas 0 sampai 4. 128 per 3x dikurangi 2x kuadrat. Kita substitusikan ya. 128 per 3 dikali 4 dikurangi 2 kali 4 pangkat 3. Oh maaf, ini 4 pangkat 2 ya. 4 pangkat 2 dikurangi, ini disebutkan 0 ya. Ini hasilnya 512 per 3 dikurangi 4 kuadrat 16 kali 2 32. Nah ini diperoleh, kita samakan menyebutnya, diperoleh ini 416, dan hasilnya ini jika kita sederhanakan menjadi 138 2 per 3, dan ternyata hasilnya sama. Jadi untuk menghitung integral lipat 2 dengan metode integral berulang itu bisa menggunakan dua cara. Kita pertama itu bisa menggunakan mengintegralkan terlebih dulu terhadap x, dan cara yang kedua bisa kita integralkan dulu terhadap y, dan diperoleh hasil yang sama. Berikutnya yaitu soal nomor 2. Hitunglah integral lipat 2 dengan batas integrasi R dari 2x y kuadrat dA. Jika D adalah daerah di kuadran pertama yang dibatasi oleh kurva x kuadrat plus y sama dengan 2, x sama dengan y pangkat 3, dan sumbu x. Dari soal kita ketahui bahwa integral lipat 2 ini itu dibatasi oleh suatu kurva. Maka ini adalah suatu ciri dari integral lipat 2 atas daerah sembarang. Nah, untuk mempermudah pengerjaan, nanti kita gambarkan terlebih dahulu kurva-kurva ini. Nah, jika digambar itu kurang lebih akan seperti ini. Karena ini tadi kan dibatasi oleh sumbu x, maka kurvanya itu kita rubah persamaannya menjadi x sama dengan. Nah, yang ini kan sudah tetap ya, x sama dengan y pangkat 3. Dan yang ini, kurva ini kita rubah menjadi x sama dengan akar dari 2 dikurangi y. Dari gambar, dua kurva ini kan ada titik potongnya. Maka ini kita cari titik potongnya dengan cara mensubstitusikan nilai x-nya ini ke sini. Maka setelah kita hitung nanti, itu akan ditemukan titik potongnya yaitu 1,1. Nah, ini bisa kita tarik. Ini kan 1 di sini, nanti juga 1, tapi tidak ditulis karena x-nya itu sudah dibatasi oleh ini dalam bentuk ini kurva. Dan ini kan tadi dibatasi oleh sumbu x, maka ininya itu sama dengan 0. Nah, dari gambar ini kita bisa ketahui daerah R-nya. Daerah R kan dibatasi oleh kurva ini, dan dibatasi juga oleh kurva ini, dan dibatasi oleh sumbu X. Maka R-nya itu terletak di daerah ini. Nah, dari gambar kelihatan bahwa R itu merupakan daerah yang berbentuk X sederhana. Sehingga nanti dalam pengerjaannya kita menggunakan pengintegralan dengan pendekatan X sederhana, yaitu dengan mengintegralkan fungsinya ini tadi dengan terhadap variabel x-nya. Kemudian kita tulis fungsinya 2x y kuadrat dA sama dengan, kita integralkan terhadap x karena ini merupakan daerah R itu merupakan daerah yang berbentuk x sederhana. Dengan sini batasnya x yaitu sini y pangkat 3, dan di sini akar 2 negatif y. Sini batasnya batas dari y ya, 0 sampai 1 ini tadi. Nah, kita kerjakan terlebih dulu yang x. Kita kasih tanda supaya kita bisa mengerjakannya terlebih dahulu biar tidak bingung.
DY. Nah, kita kerjakan terlebih dulu yang bagian dalam ini, kita tulis terpisah. Sehingga dengan batas Y pangkat 3 sampai akar 2 dikurangi Y dengan fungsinya 2X Y pangkat 2 dx. Nah, ini kita integralkan ya terhadap X. Nantinya itu variabel Y-nya kita anggap sebagai konstanta, sehingga kita peroleh 2 dikali 1 per 2 X kuadrat Y kuadrat dengan batasnya Y pangkat 3 sampai 2 akar 2 dikurangi Y. Sehingga ini kita peroleh X kuadrat Y kuadrat, batasnya Y pangkat 3 akar 2 dikurangi Y. Kemudian kita substitusikan ke dalam fungsinya, maka diperoleh akar 2 dikurangi Y dikuadratkan Y kuadrat dikurangi ini Y pangkat 3 dikuadratkan kali Y kuadrat. Ini hasilnya adalah 2 dikurangi Y kuadrat dikurangi Y pangkat 3 dipangkatkan 2, Y pangkat 6 kali Y pangkat 2, hasilnya Y pangkat 8. Nah, ini kita kasihkan, maka menjadi 2Y dikurangi Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 8. Nah, hasil integral ini nanti kita integralkan lagi terhadap Y. Kita tulis dengan batasnya Y itu 0. Kita tulis ya, dengan batasnya itu 0 sampai 1. Dengan fungsinya itu tadi 2Y kuadrat dikurangi Y pangkat 3 dikurangi Y pangkat 8. Sama dengan kita integralkan tiap sukunya menjadi 2 per 3 Y pangkat 3 dikurangi 1 per 4 Y pangkat 4 dikurangi 1 per 9 Y pangkat 9 dengan batasnya 0 sampai 1. Kemudian kita substitusikan nilainya ini, batasnya ini, sehingga diperoleh 2 per 3 dikali 1 pangkat 3 dikurangi 1/4 kali 1 pangkat 4 dikurangi 1 per 9 kali 1 pangkat 9 dikurangi 0-nya kita masukkan, maka hasilnya itu 0 sama dengan, nah karena 1 dipangkatkan berapapun maka hasilnya 1, maka hasilnya kita kalikan ini, maka hasilnya menjadi 2 per 3 dikurangi 1/4 dikurangi 1/9. Lalu ini kita samakan penyebutnya menjadi 36, sehingga nanti ini kita peroleh nilainya 11 per 36. Nah, ini adalah hasil akhir dari pengintegralan fungsi ini 2xy kuadrat dA dengan batas R, di mana R itu adalah daerah sebarang dengan dibatasi kurva x kuadrat plus y sama dengan 2, x sama dengan y pangkat 3, dan sumbu x, sehingga diperoleh nilai yaitu integralnya 11 per 36.